10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran mengenai Scratch, yaitu kita akan membuat suatu permainan game sederhana. Game yang mau kita buat, kita tidak menggunakan sprite kucing ini. Jadi sprite kucingnya kita hapus. Cara menghapusnya, tekan aja tombol delete ini ya. Kemudian pilih yes. Selanjutnya kita akan munculkan sprite yang akan kita gunakan dalam permainan. Kita buka dulu choose sprite-nya, kemudian kita berikan ya. Saya mau gunakan sprite heart, sprite hati ini. Nah, sekarang sprite hatinya udah muncul. Tapi size-nya ini masih 100 ya, karena 100 ini kan kebesaran, jadi saya kecilkan dulu. Saya gunakan size-nya ukurannya 50. Ini masih terasa kebesaran, size-nya saya kecilkan lagi menjadi 25. Selanjutnya saya akan gunakan sprite yang lain, choose a sprite. Saya gunakan ball. Nah, untuk sprite ball ini size-nya masih 100, terasa kebesaran, saya kecilkan jadi 50. Selanjutnya untuk sprite hati ya, ini saya klik. Kemudian nama sprite-nya bisa diubah ya, di sini heart ya. Saya ubah menjadi pemain. Kemudian nama sprite bola saya ubah menjadi target. Selanjutnya untuk backdrop-nya saya gunakan choose a backdrop. Lalu karena ini berupa suatu permainan game, jadi untuk backdropnya saya nggak gunakan yang model pegunungan, gedung, suatu ruangan, lapangan ya. Saya gunakan blue sky. Selanjutnya, sekarang saya akan lakukan coding untuk pemain dan bola pada awalnya. Untuk pemain, yaitu untuk hati, untuk heart ini, saya akan lakukan untuk pengontrolan gerakan hati. Saya buka event, kemudian yang saya lakukan adalah saya gunakan when space key press yang ini. Jadi pengontrolan gerakan hati ini saya akan atur untuk panah atas, panah bawah, panah kiri, dan panah kanan yang ini. Ini space-nya kita buka, lalu kita pilih up arrow. Setelah pilih up arrow, maka kita akan mengatur pergerakan hati. Buka motion. Setelah itu change X by. Change X by dengan change Y by ya. Ini yang mau kita gunakan ini. Nah, karena ini merupakan tombol panah atas, jadi pergerakannya harus ke atas. Ke atas itu berarti sumbu vertikal, sumbu Y ya. Jadi saya gunakan change Y by, change Y by ini ya. Lalu untuk kotak by-nya ini kan masih angka 10 ya. Kalau mau menggunakan 10 tetap boleh, atau kita ubah. Ini bisa diubah menjadi 15 atau angka lainnya ya, sesuai dengan selera kita sebagai seorang pembuat game. Selanjutnya kita munculkan event, kemudian when space key press. Nah, ini diubah menjadi down arrow. Down arrow itu berarti panah bawah. Ketika tombol panah bawah ditekan, berarti hati ini harus bergerak ke bawah. Maka kita buka motion. Setelah itu change Y by. Lalu di kotak by ini ya, angka 10-nya kita ganti menjadi min, negatif 15. Kalau mau angka lain silakan. Negatif ini menandakan turun ke bawah. Selanjutnya kita munculkan lagi event yang sama, when space key press. Setelah itu space-nya ini kita ganti menjadi right arrow. Right arrow berarti hatinya itu harus bergerak ke sebelah kanan, ke daerah positif ya. Jadi motionnya kita berikan change X by.
Kemudian angkanya ini saya ubah menjadi 15. Berikutnya saya munculkan lagi untuk event yang sama, when space key press. Lalu space-nya ini ganti menjadi left arrow. Left arrow berarti bergerak ke sebelah kiri ya. Maka motionnya yang kita gunakan adalah change X by, tapi angka 10 ini diganti dulu menjadi negatif. Yang saya gunakan negatif 15. Selanjutnya, nah apakah kita sudah bisa mentes? Kita tes saja ya. Nah ini kita bisa menggunakan tombol panah kanan, berarti pergerakannya ke atas, ke sebelah kanan. Panah atas ke atas, panah bawah ke bawah, panah kiri ke kiri. Berarti untuk pengontrolan tombol keyboardnya sudah selesai. Berikutnya kita munculkan event when green flag click. Ketika tombol hijau ini ditekan, maka yang harus kita atur untuk pemain, sprite pemain ini adalah yang pertama, sprite pemain harus muncul. Jadi kita buka di bagian looks, lalu kita pilih show. Lalu posisinya, kalau dalam permainan sangat disarankan ya, posisinya random supaya menarik. Jadi kita buka motion, go to random position seperti ini. Kemudian untuk sprite target, yaitu bola, kita buat juga eventnya when green flag click, maka bolanya harus muncul. Kita pilih show. Setelah itu posisinya juga random, go to random position seperti ini ya. Nah sekarang kita tes dulu. Nah, random posisinya udah terlihat. Yang berikutnya untuk sprite pemain. Sekarang yang mau kita atur adalah ketika hati menyentuh bola ya. Ketika hati menyentuh bola, maka harus ada skornya. Untuk skornya kita buat dari variabel. Di sini di bagian variabel ada make a variable. Ini kita tekan dulu. Kemudian kita berikan suatu nama dari variabel ini ya, new variable name. Sebagai contoh, saya berikan namanya score. Lalu variabel ini berlaku untuk semua sprites, for all sprites. Lalu oke kan? Nah, di sini variabelnya udah muncul. Variabel ini muncul karena ada tanda centang di skor ya. Tanda centang itu berarti menampilkan. Kalau tanda centangnya saya hilangkan, maka skornya tidak tampil. Setelah itu kita akan menggunakan control ya, control forever. Nah, kenapa forever digunakan? Karena dalam suatu permainan, hati menyentuh bola ini kan bisa berkali-kali dan berulang-ulang terus sampai suatu permainan berhenti. Jadi kita gunakan forever. Setelah itu kita munculkan control if then. Ini kita pasangkan di sini. If then ini digunakan karena kondisinya adalah ketika hati menyentuh bola. Jadi setelah itu kita harus letakkan di sini. Nah, ketika hati menyentuh bola berarti terjadi suatu kejadian menyentuh. Menyentuh ada di bagian sensing, yaitu touching. Nah, di sini kita pasangkan touchingnya. Untuk mouse pointer ini kita ganti menjadi target. Targetnya adalah bola. Ketika hati menyentuh bola, maka skornya harus bertambah. Jadi untuk skornya kita buka di variable, change my variable by 1. Nah, ini kita pasangkan di sini. Tapi jangan gunakan my variable karena kita punya variable score. Kemudian ada lagi yang mau kita tambahkan. Ketika permainan dimulai, skornya kan harusnya 0. Jadi
Ini kita pisahkan dulu. Cara memisahkannya gini ya. Tinggal kita letakkan mouse pointer di sini di 4 ini, di blok 4, lalu klik kiri tahan, kita geser aja ke bawah. Berikutnya kita buka variabel. Di variabel kita setkan dulu di sini ya. Nah, kita letakkan setnya. Lalu kita ganti menjadi my variable ini, kita ganti menjadi skor. Jadi ketika permainan dimulai skornya harus 0. Nah, sekarang kita teskan dulu ya. Kita jalankan green flag, klik. Kemudian ini saya sentuhkan. Nah, di sini skornya udah berjalan terus ya. Karena terjadi penyentuhan ya. Selanjutnya, sekarang kita lanjutkan lagi untuk codingnya, untuk coding sprite pemain ini. Yang berikutnya, ketika sudah terjadi penyentuhan ya, maka bola harus mengetahui dirinya tersentuh. Jadi kita akan mengirim suatu pesan. Kita buka control. Kita buka event ya, sorry. Kita buka event. Lalu kita kirimkan pesan broadcast. Message-nya kita ganti. Kita ketikkan new message. New message name adalah tersentuh. Selanjutnya di target di bola ini harus kita buat when I receive message. Nah, ini ada tersentuh ya. Ketika menerima pesan tersentuh, yang terjadi adalah bolanya pindah ke posisi random. Motionnya kita buka, lalu go to random position. Kita tes dulu ya. Kita buka, kita tekan tombol bendera hijau atau green flag ini. Lalu kita tes dulu gerakannya. Nah, jadi di sini udah bisa berpindah ya. Bolanya berpindah-pindah terus. Yang berikutnya, supaya bagus ya, kita buka sprite pemain. Ketika hati menyentuh bola, maka hati mengeluarkan suatu suara. Kita buka sound. Selanjutnya kita gunakan start sound. Start soundnya ini kita letakkan di sini, di bawah broadcast. Nah, untuk soundnya ini, kalau kita buka ya, pilihannya ada pop dengan record. Jadi kita gunakan aja pop. Selanjutnya kalau diginikan ya, ada suara popnya ya. Berikutnya kita juga harus mengatur kapan permainan ini berakhir. Permainan berakhir kalau skornya udah mencapai angka tertentu. Jadi kita gunakan eventnya adalah kita gunakan control ya. Controlnya adalah if then. Kita letakkan di sini. Permainan itu akan berakhir kalau mencapai skor tertentu ya. Jadi di bagian setelah if ini kan ada kotak ya. Di kotak ini kita harus letakkan skornya. Kita buka variabel. Kita letakkan nih, kita pilih skor ini. Kita drag and drop aja ya ke sini. Oh, kita bukan gunakan skor, sorry. Ini saya hapus dulu. Suatu permainan itu berakhir kalau skornya mencapai skor tertentu ya. Tadi seperti itu ya. Nah, jadi yang mau kita buat adalah yang di bagian operator ini loh. Skor tertentu. Jadi skornya harus sama dengan suatu nilai. Kita pakai yang ini, yang operator sama dengan ini. Nah, kita letakkan di sini.
Lalu di sini baru kita letakkan variabel skor. Nah, sebagai contoh ya, karena ini hanya untuk menguji, maka skornya saya pakai 10 aja. Nanti kalau udah untuk dalam bentuk suatu permainan, kita bisa mengubah skornya ini berapa, angkanya berapa aja ya. Jadi kalau skornya udah mencapai 10 ya, maka permainan harus terhenti. Ketika permainan ini skornya udah mencapai 10, maka hati dan bola harus kita sembunyikan dari backdrop ini. Cara menyembunyikan hati yaitu kita buka looks, lalu kita pilih hide. Ini kita pasangkan di sini hide-nya. Yang selanjutnya, ketika sudah mencapai skor, bola harus tahu permainan sudah berakhir. Jadi kita buka di bagian event, kita kirimkan pesan broadcast ke sini di bawah hide ya. Setelah itu pesannya ini kita ganti menjadi new message. Kita berikan game over atau permainan berakhir ya. Lalu kita buka spread bola ini ya. Kita berikan eventnya when I receive game over. Nah ini when I receive game over, maka harus tersembunyilah spread bola. Jadi kita buka looks, lalu kita pilih hide. Nah sekarang kita tes dulu ya. Ini green flagnya diklik. Nah, ketika udah mencapai skor 10, bola dengan hati sudah tidak ditampilkan. Alangkah bagusnya kalau ada suatu keterangan ya. Suatu keterangan yang menyatakan permainan berakhir. Sebagai contoh ya, kita untuk menampilkan keterangan itu kita buka choose a sprite, tapi sprite-nya itu kita buat sendiri ya, paint. Kita gunakan text tool yang ini, text. Setelah itu kita klik dulu di sini supaya muncul ini kotaknya. Di kotak ini kita bisa mengetikkan sesuatu, misalkan kita ketikkan Anda menang. Setelah kita ketikkan Anda menang, kita bisa atur posisinya. Nah, di sini kita lihat aja posisinya mana yang paling tepat ya. Jadi kita tinggal menggeser aja ke kondisi, menggeser posisinya. Setelah kita geser, sekarang yang mau kita atur adalah coding untuk sprite Anda menang ini. Namanya supaya nggak bingung ya, kita ganti aja menjadi ending. Selanjutnya kita akan mengatur coding untuk ending ini. Kita buka dulu ya event, kemudian when green flag, ketika bendera hijau diklik, maka teks Anda menang ini nggak boleh muncul. Jadi harus kita sembunyikan. Kita buka looks lalu hide. Berikutnya yang mau kita munculkan adalah event juga. When I receive game over, ini ya, jangan salah pilih ya, kita jangan pilih ketersentuh ya, game over, karena teks Anda menang hanya muncul
ketika permainan berakhir. When I receive game over, barulah muncul. Kita buka looks, lalu show. Nah, sekarang kita jalankan ya. Begini, ini permainan dimulai. Nah, jadi untuk codingnya sudah benar. Demikianlah untuk materi pembelajaran pembuatan game sederhana pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.